Bapak Ibu mari kita buka Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Kalau sudah kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-26. Saya akan mulai. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Hari Senin pagi jam 5:15 saya berangkat dari rumah, naik motor dan ada satu lagu yang muncul di kepala saya. Lagu ini berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Lagu itu muncul di kepala saya sampai di tempat saya bekerja jam 6:05. Kemudian saya duduk dan kemudian langsung saya membuka laptop saya dan kemudian langsung lihat ayat yang ini dan kemudian saya langsung searching apa yang bisa saya dapetin dari ayat ini. Saya mencoba lihat bahasa aslinya, kemudian saya mencoba untuk mengeksegesisnya dengan semua teori dan teknologi yang saya punya. Menarik Bapak Ibu, buat saya ayat ini seperti dua bagian yang terpisah. Ayat 23 dan 24 itu teori yang sedang Daud sampaikan gitu ya. Dan kemudian 25 dan 26 itu adalah buktinya. Dia sudah mempraktekannya, dia sudah melakukannya dan ini loh buktinya gitu. Wah, waktu saya berpikir begitu, banyak hal yang muncul kemudian dan yang menarik Bapak Ibu, saya akan tarik ini nanti kita akan melihat bagaimana kisah hidup seorang yang luar biasa, namanya Ruth. Kok bisa nyampe Ruth bagaimana? Saya nggak tahu. Di pagi itu muncul, waktu pas saya berpikir dan muncul itu dan ternyata luar biasa buat saya Ruth ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan itu pasti mikirnya begini, kalau saya hidupnya baik, seperti tadi Pak Feris bilang, kalau hidupnya baik, sehat gitu ya, harusnya hidup kita aman gitu kan, hidup kita aman. Hidup kita semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang aneh gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu kan Bapak Ibu. Apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-24 itu dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah orang, tapi bisa tergeletak. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kalau itu ikut Tuhan itu berarti bisa jatuh. Ya Bapak Ibu ya, bisa jatuh kan? Setuju Bapak Ibu? Bisa jatuh. Kenapa bisa jatuh? Mungkin karena kesalahan yang tadi Pak Feris bilang. Mungkin kesalahan Bapak Ibu dan saya. Ya, atau mungkin Tuhan izinkan seperti Ayub. Tetapi ada janji Tuhan yang tidak tergeletak. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa sudah ikut Tuhan lupa saya Pak, tapi kok ada masalah ya Pak. Gitu. Jadi Bapak Ibu, masalah itu terjadi bukan karena Bapak Ibu ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Masalah itu terjadi karena Bapak Ibu dan saya. Hidup. Dan hidup itu pasti ada masalah. Nah, cuma bedanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak punya Tuhan, maka teori ini tidak bisa berjalan. Teori ini hanya khusus eksklusif buat orang-orang yang benar. Jadi Tuhan berkata begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau hidup kita tidak berkenan, tidak akan diatur oleh Tuhan. Dan kemudian
Kalau jatuh, ya nggak tahu. Itu kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya Tuhan izinkan saya jatuh? Kenapa Tuhan izinkan saya gagal? Kenapa dalam kehidupan saya ada masalah seperti ini? Bapak Ibu, itu yang sedang Bapak Ibu dan saya lihat hari-hari ini, skupnya kecil. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana bukti bahwa teori yang disebut Daud ini benar, enggak hanya omong kosong, tidak ada pembuktiannya. Buktinya benar. Mari kita lihat di dalam ayat 24 itu berkata, apabila ia jatuh, jadi saya itu dulu ya Bapak Ibu, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kata jatuh itu bahasa aslinya ya fall. Tergeletak itu yutal. Jadi kalau Bapak Ibu lihat seorang bapak atau ibu, terus kemudian mengajari anaknya berjalan itu, dilepaskan nggak tangannya? Bapak Ibu ada yang pernah dulu waktu anaknya kecil dikasih helm? Dikasih helm nggak Bapak Ibu? Kenapa nggak dikasih helm Bapak Ibu? Nanti kalau kejedut kan bahaya. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya anak kecil tolong dikasih helm. Kasih di lututnya dikasih pelindung lutut, dikasih gitu nggak Bapak Ibu? Oh lihat anak-anak kecil tuh nggak dikasih pelindung lutut loh Bapak Ibu. Kasih pelindung lutut, pelindung siku, gitu kan? Nah saya ingat sekali, saya punya anak les, anak itu anak tunggal dan mama papanya anak orang kaya. Dan dia berkata begini, waktu kecil saya sangat mengasihi dia dan waktu belajar berjalan itu saya kasih helm dia, ini beneran. Dikasih helm, dikasih pelindung lutut, dikasih pelindung siku, pokoknya dikasih semua alat gitu. Apa yang terjadi? Mamanya bilang ini, nggak bisa jalan Pak. Kenapa? Kayaknya keberatan, jadi dia cuma diem aja begitu gitu kan. Karena pengen anaknya safety kan. Jadi dikasih pelindung begitu. Terus akhirnya ibu ini berkata begini, akhirnya saya lepas gitu. Ya sudah Pak, ya resikonya apa? Benjol sana, benjol sini kan? Jatuh sana, jatuh sini kan? Tapi akhirnya anak itu bisa berjalan. Bapak Ibu, orang benar itu dalam kendali Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan Bapak Ibu bisa jatuh. Mari kita lihat Rut pasal yang pertama. Ada sebuah keluarga yang tinggal di Bethlehem, namanya Elimelek. Kemudian dia punya istri istrinya Naomi, dan kemudian dia punya 2 anak, Mahlon dan Kelion. Kemudian di Bethlehem itu terjadi kelaparan. Maka suaminya berkata begini, kita harus pindah ini karena ini kelaparan, kita akan mencoba peruntungan di tempat lain. Mereka pindah ke negeri Moab. Wah, Bapak Ibu kalau yang ikut sekolah minggu dari Indria sampai kelas persiapan masuk surga kan udah hatam itu harusnya gitu ya. Karena satu-satunya sekolah minggu yang dari pra Indria sampai persiapan masuk surga itu hanya ada di gereja baptis kan. Gereja yang lain namanya sekolah minggu itu cuma sampai anak-anak, dewasa nggak ada lagi sekolah minggu, tapi di sini ada. Jadi harusnya cerita ini sudah hatam, sudah luar kepala, karena di luar kepala jadi nggak ingat apa-apa. Gitu kan? Nah sudah di luar. Jadi akhirnya mereka pindah ke sana dan kemudian, Bapak Ibu pasti tahu ceritanya. Elimelek meninggal di sana, 2 anaknya laki-laki meninggal di sana, dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang ke Bethlehem. Karena Bethlehem itu artinya rumah roti. Bet itu rumah. Jadi rumah roti. Jadi waktu itu nggak ada roti, mereka pergi dan kemudian ketika mereka dengar bahwa sudah mulai baik lagi negerinya, mereka balik, tetapi dengan keadaan yang berbeda. Waktu pergi sepertinya ini orang kaya, orang yang punya di negara
Israel sana, dan kemudian dia memilih untuk meninggalkannya karena kesulitan ekonomi di Israel, dan dia mencoba peruntungan di Moab, dan akhirnya gagal total semuanya, habis. Tinggallah si Naomi, dan kemudian dia punya 2 menantu, Orpa dan Ruth. Ya, kemudian Bapak Ibu tahu ceritanya, Orpa balik ke negaranya, tetapi Ruth itu meneruskan ikut Naomi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat itu, berarti Naomi itu orang benar yang diizinkan jatuh. Bapak Ibu, kadang-kadang kesalahan kita itu membuat kita jatuh. Elimelech membuat keputusan yang parah karena dia meninggalkan negaranya, meninggalkan persekutuan dengan Tuhannya, dan menuju ke sebuah negara lain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, kegagalan iman yang membuat dia tidak berhasil di sana, dan yang pulang hanya Naomi. Yang menarik itu adalah Ruth. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu. Ruth pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Jadi Naomi berkata kepada Ruth, Ruth, pulanglah, saya udah gak punya anak laki-laki lagi, pulanglah, kamu masih muda, kamu bisa menikah, bisa cari masa depan di negaramu sana. Tetapi di 16 berkata begini, tetapi kata Ruth, bla bla bla, saya langsung potong di paling tengah-tengah ya, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan, nah ini menarik Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Allahmulah Allahku. Ada sebuah statement yang luar biasa yang Ruth deklarasikan di depan mertuanya, dan dia berkata begini, oke, saya akan ikut Tuhanmu walaupun keadaan saya sedang tidak baik-baik saja. Dia menikah dan kemudian suaminya meninggal dan hidupnya nggak punya apa-apa, tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan dia mau tetap mempercayai Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu. Saya melihat inilah yang disebut dengan orang benar. Ketika dia jatuh, Ruth ini jatuh, tapi dia punya komitmen untuk saya mau tetap ikut Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Maka Ruth ini mengalami yang disebut dengan menetapkan langkah-langkah orang. Menetapkan itu, bahasa aslinya itu kun. Kun itu artinya mengarahkan, membimbing, memberi fondasi, gitu ya. Waktu ayat ini muncul, waktu kata-kata ini muncul, kemudian saya berpikir begini nih, kalau Tuhan menetapkan, kok bisa jatuh ya? Gitu ya. Kalau sudah diarahin Tuhan, masa bisa jatuh sih? Tuhan ngapain aja gitu kan? Tapi seperti yang Bapak Ibu dan saya saksikan, Elimelech melakukan sebuah kesalahan, meninggalkan Tuhan. Dan kemudian Ruth masuk ke dalamnya. Karena ternyata ada sebuah cerita panjang di belakangnya yang akan membuat Bapak Ibu dan saya melihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup Ruth. Ruth ini bukan orang Israel, Ruth ini orang luar Israel. Dan kalau Bapak Ibu lihat nanti, inilah yang menurunkan Daud, yang menurunkan Yesus. Ketika dia berkata kepada dirinya dan kepada mertuanya bahwa Allahmulah Allahku, berarti dia berketetapan hati untuk menjadi orang benar. Mari kita lihat nih Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan buat Ruth. Yuk kita lihat di dalam Ruth pasal yang ke-2. Mereka sampai ke Bethlehem, waktu itu ada waktu musim panen, jadi panen raya, dan kemudian karena si Naomi itu nggak punya apa-apa, maka Ruth itu pergi mencari makan. Lihat di ayat ketiga. Pergilah, nomor ayat 2 dulu ya. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai
di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku, dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Menarik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar khotbah-khotbah, pasti Bapak Ibu berkata begini. Tidak ada kebetulan dalam Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Tapi ada kebetulan dalam Alkitab. Ayat ini jelas mengatakan bahwa ada kebetulan gitu. Wah, rasanya kok kebetulan gitu. Kebetulan dia milik. Apakah Ruth ini tahu kalau itu miliknya Boas? Tidak. Apakah tahu kalau Boas itu adalah keluarganya Elimelech? Tidak. Lihat di ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Lihat yang ke-15. Jadi Ruth sore-sore pulang dari ladangnya itu, kemudian Ruth berkata kepada mertuanya, 19 berkata begini, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya, nama orang yang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang telah mengaruniakan kasih setia kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Bapak Ibu, kebetulan dalam hidup Bapak Ibu itu sebetulnya adalah kun yang Tuhan sedang kerjakan. Sebuah arahan yang Tuhan sedang lakukan. Karena Bapak, Ibu, dan saya orang benar. Jadi langkah orang benar itu mungkin seperti tadi kalau Bapak Ibu lihat dua cerita yang luar biasa mengawali khotbah saya itu. Bagaimana Pak Feris bisa bertemu dengan orang-orang yang rasanya itu kebetulan semua. Tapi itulah langkah yang Tuhan tetapkan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya akan Tuhan. Nah, ini yang menjadi perdebatan buat saya ketika saya menggali ayat ini. Ayat ini berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-24 tadi dia berkatakan bahwa apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Oke? Lihat ayat 25 Bapak Ibu. Ayat 25 berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta apa Bapak Ibu? Naomi itu hancur berantakan, gak punya apa-apa. Minta-minta roti gak dia Bapak Ibu? Minta roti gak? Tidak minta roti kan, ini keren Bapak Ibu. Jadi di dalam Israel sana ada aturan yang Tuhan berikan buat orang-orang Israel sana. Kalau mereka itu memanen hasil panennya, memanen gandumnya itu harus ditinggalkan. Nah, sisa-sisa yang ditinggalkan itu diberikan untuk orang asing dan orang tidak punya. Jadi, Ruth itu tidak mengemis. Dia tidak menengadah tangannya dan meminta-minta roti. Jadi, Bapak Ibu, Tuhan menjaga martabat orang-orang yang dikasihinya. Tidak pernah dia akan minta-minta. Bapak Ibu segak punya apapun hidup Bapak Ibu, segak punya apapun Tuhan bilang, janji Tuhan hari ini tidak akan meminta-minta roti. Sedahsyat apapun kesulitan Bapak Ibu, janji Tuhan, Bapak Ibu, anak cucu Bapak Ibu tidak akan minta roti. Apa yang dilakukan Ruth? Ruth itu
mengais atau mengambil sisa-sisa gandum yang ditinggalkan oleh orang-orang pekerja-pekerjanya Boas. Jadi janji Tuhan ini digenapi Bapak Ibu. Jadi teorinya, kalau orang benar jatuh tidak tergeletak dan tidak minta roti, ini digenapi Bapak Ibu. Ini buktinya digenapi. Oke, jadi bukan begini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu jadi anak Tuhan, jangan punya mental untuk minta roti. Tidak ada minta roti Bapak Ibu, tetapi bekerja. Kenapa? Karena dengan bekerja itu Tuhan memelihara. Ruth itu bekerja dari pagi sampai sore, memunguti semua yang dia bisa lakukan, dipunguti semuanya dan dibawa pulang. Dan dia tidak minta-minta begini. Kasihan saya gitu, enggak. Enggak ada. Dia bekerja dan itu cara Tuhan memelihara dia. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dalam keadaan yang sedang sulit setengah mati, kayaknya enggak cukup Pak. Bapak Ibu lakukan saja yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Kerjakan saja dengan setia. Karena mungkin itu cara Tuhan menolong Bapak Ibu, memelihara Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa bekerja buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah pernah Ruth bermimpi untuk menjadi seorang istri yang kaya raya? Apakah pernah bermimpi Ruth itu akan menghasilkan sebuah keturunan yang luar biasa? Alkitab mencatat Ruth akan punya anak dengan Boas. Namanya siapa Bapak Ibu? Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak Daud. Anak-anak, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan anak-anak hari ini diberkati, jangan sombong. Mungkin itu adalah warisan yang diberikan orang-orang benar sebelum Bapak Ibu dan saya ada. Bagaimana orang tua kita benar di mata Tuhan. Dia memegang janji Tuhan. Dan anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu melakukan sesuatu yang benar, itu bukan buat Bapak Ibu saja. Tetapi buat siapa? Anak cucu kita. Wariskan itu buat anak cucu kita. Jangan, gak apa-apa Pak. Ntar anak saya urusan dia sendirilah. Dia nyari sendirilah, bukan urusan saya. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Anak cucu Bapak Ibu pengen nggak minta-minta? Nggak kekurangan? Bapak Ibu dan saya harus benar hari ini. Karena janji Tuhan. Bapak Ibu dan saya akan diberkati. Tidak hanya sampai di saya. Tetapi sampai di mana? Anak cucu saya. Lihat ayat 26. Tiap hari, iyanya besar atau kecil Bapak Ibu? Kecil. Berarti iyanya siapa? Orang benar tadi kan? Orang yang mengasihi Tuhan tadi kan? Akan apa Bapak Ibu? Menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi apa Bapak Ibu? Berkat. Apa pernah seorang yang namanya Ruth ini bermimpi dari tanah Moab, nggak punya apa-apa, nggak punya suami karena suami meninggal, sendirian dia. Ikut mertuanya juga nggak punya apa-apa. Mertuanya bilang begini, jangan panggil saya Naomi, tapi panggil saya Mara. Karena Tuhan membuat hidup saya pahit semua. Bapak Ibu, apakah ada yang di antara Bapak Ibu yang berkata, Tuhan hidup saya pahit semua Tuhan. Nggak ada yang bagus dalam hidup saya. Apakah Bapak Ibu ada yang berkata seperti Naomi berkata? Tetapi
gara-gara Naomi, ada orang yang namanya Ruth kenal dengan Tuhan. Siapa yang kenalin Ruth kalau bukan Naomi? Bagaimana Naomi mempercayai Tuhan sehingga Ruth akhirnya berkata begini, iya saya juga mau ikut Tuhanmu, Tuhanmu Tuhanku. Kalau tidak ada Naomi, mungkin Ruth tidak kenal Tuhan. Kalau tidak ada Ruth, mungkin Tuhan akan pakai orang lain untuk membawa Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi kan ada Ruth yang mau menjadi orang benar, maka dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Anak cucunya menjadi berkat. Keturunannya Raja Daud menjadi berkat. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga buat Bapak Ibu dan saya. Karena menurut keturunan Daud, lahirlah Yesus. Yang menjadi juru selamat Bapak Ibu dan saya hari ini. Yang membuat Bapak Ibu dan saya hari ini bisa berkata, besok kalau mati masuk mana? Surga. Berkatnya dari mana? Berkatnya dari bagaimana Tuhan memakai orang-orang benar dalam hidupnya. Walaupun dia jatuh, tapi Tuhan menuntun langkahnya. Jadi kok dibilang, wah Pak, Alkitab itu cuma teori. Enggak. Ini ada buktinya. Ada sejarahnya. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Bapak Ibu bisa memegangnya karena teori ini sudah terbukti benar. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat rumus fisika, karena saya orang fisika, saya nggak akan percaya sebelum masuk lab gitu kan. Setelah masuk lab diuji, baru oh benar, terbukti benar. Ini sudah terbukti benar. Apalagi yang Bapak Ibu dan saya mau saksikan dari apa yang Tuhan sudah sampaikan ke buat kita hari ini. Jadi, mungkin hari ini Bapak Ibu tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin Bapak Ibu hari ini melihat bahwa gandumnya harus saya punguti sedikit-sedikit. Mungkin hanya cukup untuk satu hari ini. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu kenapa Tuhan sedang membawa saya ke situ dan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan menetapkan langkah orang. Bapak Ibu hanya lihat hari ini, tapi Tuhan lihat masa depan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya lihat apa yang sedang Bapak Ibu kerjakan hari ini, tapi Tuhan memegang masa depan Bapak Ibu. Jadi, prinsip yang Bapak Ibu bisa ambil dalam Mazmur 37, 23 sampai 26 adalah Tuhan menetapkan langkah Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak Ibu dan saya, bagaimana Bapak Ibu? Berkenan kepadanya. Wajib ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak berkenan kepadanya, jaminan ini tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Jadi Tuhan hanya menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, ayo hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan semuanya dan hidup berkenan, supaya langkah Bapak Ibu dijagai Tuhan. Dan janji Tuhan berjalan, tidak akan dibiarkan tergeletak. Keturunan Bapak Ibu tidak akan minta-minta roti. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah hidup benar, hati-hati. Bapak Ibu bisa jatuh. Dan kalau Bapak Ibu sedang jatuh, jangan pernah berkata begini, wah Pak Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan sudah lupa sama saya Pak, ini Pak udah terpuruk banget Pak hidup saya Pak. Tidak. Mungkin di saat itulah Tuhan sedang membuat sesuatu perkara besar yang Bapak Ibu akan terima di masa depan. Bapak Ibu
mungkin hari ini kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan buat Bapak Ibu. Tapi percaya saja kalau Bapak Ibu hidup berkenan kepadanya, janji ini terbukti benar. Jadi Bapak Ibu, pesan saya cuma satu, percayalah Bapak Ibu bisa jadi berkat buat banyak orang. Walaupun hari ini Bapak Ibu sedang di tengah krisis yang luar biasa.